Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Windy Ardia Paramita dari Biologi B 2021. Di sini saya akan melakukan praktikum mengenai indikator asam dan basa. Asam merupakan zat yang memiliki sifat-sifat spesifik sebagai berikut. Rasanya masam dan bersifat korosif. Kata asam atau asid berasal dari kata Latin acetum yang berarti cuka. Sementara kata basa atau alkali berasal dari bahasa Arab alkali yang berarti abu karena memiliki sifat yang sama dengan abu. Basa merupakan zat yang memiliki sifat-sifat yang spesifik berikut, yakni bersifat kaustik dan rasanya pahit. Teori-teori mengenai asam basa diantaranya yaitu 1. Teori asam basa Arrhenius. Asam didefinisikan sebagai suatu zat yang apabila dilarutkan dalam air akan mengalami ionisasi dengan membentuk ion hidrogen atau H+ sebagai satu-satunya ion positif. Sedangkan basa didefinisikan sebagai zat yang bila dilarutkan dalam air akan mengalami ionisasi dengan membentuk ion-ion hidroksil atau OH- sebagai satu-satunya ion negatif. Contoh dari reaksi ionisasi asam yaitu asam klorida terdiri atas ion hidrogen dan ion klorida. Sedangkan reaksi ionisasi basa, natrium hidroksida terdiri atas ion natrium dan ion hidroksil. Selanjutnya, ada teori Bronsted-Lowry. Teori Bronsted-Lowry mendefinisikan asam sebagai zat yang dapat memberikan proton atau disebut juga proton donor. Sedangkan basa yaitu zat yang dapat menerima proton atau disebut juga akseptor proton. Contohnya, amoniak ditambah air sama dengan ion amonium dan ion hidroksil. Amoniak berperan sebagai basa, air berperan sebagai asam, amonium berperan sebagai asam konjugat, dan ion hidroksil berperan sebagai basa konjugat. Selanjutnya ada teori Lewis. Teori Lewis menjelaskan asam sebagai spesies apapun yang dapat menerima pasangan elektron, sedangkan basa merupakan spesies apapun yang dapat memberikan pasangan elektron. Contohnya adalah reaksi yang terjadi antara amoniak dengan boron trifluorida. Senyawa boron trifluorida tidak memenuhi aturan oktet karena hanya memiliki 6 buah elektron valensi. Hal ini membuat amoniak yang memiliki pasangan elektron bebas berikatan dengan boron trifluorida. Sepasang elektron bebas dari amoniak mengisi orbital yang kosong pada boron trifluorida dan membentuk kompleks asam basa dengan ikatan kovalen. Amoniak yang menyumbangkan pasangan elektron atau disebut dengan donor elektron disebut dengan basa Lewis, sedangkan boron trifluorida yang menerima pasangan elektron atau disebut dengan akseptor elektron disebut dengan asam Lewis. Indikator asam basa. Indikator asam basa adalah suatu senyawa organik yang dapat berubah warna sesuai dengan berubahnya pH. Biasa digunakan untuk membedakan suatu larutan yang bersifat asam ataupun basa dengan cara memberikan perubahan warna yang berbeda pada larutan asam dan basa tersebut. Indikator alami dapat dibuat dari berbagai tumbuhan berwarna yang ada di sekitar kita. Akan tetapi, tidak semua tumbuhan berwarna tersebut dapat memberikan perubahan warna yang jelas pada kondisi asam maupun basa. Oleh karena itu, hanya beberapa saja yang bisa kita pakai. Misalnya, pada percobaan kali ini, kita
akan menggunakan kubis ungu sebagai indikator asam basa. Alat yang akan kita gunakan hanya sendok, 6 buah wadah, dan botol. Sementara bahan yang akan kita gunakan yakni kubis ungu, jeruk lemon, air campuran pasta gigi, deterjen, cuka dapur, soda kue, dan air mineral. Langkah pertama, kita potong-potong kubis, lalu kita rebus selama kurang lebih 25 menit. Jangan lupa untuk mengaduknya sesekali. Selagi menunggu kubis agar sarinya larut, kita menyiapkan beberapa larutan yang akan diuji. Di antaranya adalah air perasan jeruk lemon, air larutan deterjen, air larutan soda kue, air larutan cuka, dan air rendaman pasta gigi yang sudah disiapkan sebelumnya. Dalam 25 menit, kita aduk kembali kubis ungu yang sudah mulai terdapat sarinya. Setelah itu, kita ujikan ke dalam masing-masing larutan. Hasilnya, kubis ungu akan mendeteksi warna merah pada larutan yang bersifat asam, warna ungu pada larutan yang bersifat netral, dan warna biru sampai dengan hijau pada larutan yang bersifat basa. Hal ini disebabkan karena kubis ungu memiliki pigmen antosianin yang kestabilannya sangat dipengaruhi oleh pH, sehingga antosianin akan membentuk senyawa-senyawa turunannya. Pada larutan yang bersifat asam seperti cuka dan air lemon, menyebabkan warna sari kubis ungu berubah menjadi merah. Sedangkan pada air, sari kubis ungu akan berwarna ungu yang bening. Sedangkan pada larutan soda kue, air pasta gigi, dan deterjen menyebabkan warna sari kubis ungu akan berubah menjadi biru sampai dengan hijau. Ini menandakan bahwa cuka dan air lemon berada pada pH di bawah 6,5. Air pada pH di antara 6,5 sampai dengan 7,5, air rendaman pasta gigi pada 7,5 sampai dengan 10,5, sedangkan soda kue dan deterjen di atas 10,5. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ingin ada kritik atau saran yang ingin disampaikan,
sangat dipersilakan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.